Bang, gambarnya belum ada bang. Nah, oh ini, nah, Ya udah ada, udah ada, ya udah ada. Iya 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 iya. Abang Kristen. kalau saya Katolik. Silakan bang. Nah, kalau saya Pak Ustadz gini, saya dari kemarin naik ke Pak Ustadz kan, saya nggak Hmm. perlu bertanya dan semua itu kan keyakinan itu tergantung kita yang menjalankan, baik Muslim ke semua agama itu Hmm. tergantung kita manusianya, ya kan? Oh, Nah, terus? dan saya kadang-kadang saya lihat di TikTok ini karena perdebatan agama itu sebenarnya itu nggak punya makna sama sekali kalau saya lihat gitu loh, Hmm. bagi saya ya kan Pak Ustadz ya. Ya Baik ya. dari yang dari Kristen mau dari Muslim karena gini, kita masyarakat biasa di bawah ini jadi ribut bang. Hmm. Mana ini begini, kalau situ salah satu misalkan Pak Ustadz Yusuf ini jalannya agama Islam mereka berdebatkan hal-hal yang bikin kadang-kadang kita itu jadi saudara karena begini ada perpecahan gitu kan. Hmm. Ah, itu yang saya pesankan kalau bisa itu ya cari solusi lagi mana kita orang yang nggak ngerti agama itu damai-damai aja, nggak udah ada perdebatan masalah itu segala macam tuh. Misalkan ini kayak Edis TV membahas agama Muslim begini-gini, makna sebenarnya itu kan nggak ketemu karena bukan agama Muslim aslinya, kan begitu. Hmm. Tapi banyak yang Agama makan Muslim hoax belum gara-gara agama Edis Kristen. masalahnya. Iya, dengerin bang, maksudnya gini nih, makanya ini manusianya kan gitu kan. Nah, kayak agama Muslim bahasa agama Kristen makna sebenarnya kan nggak tahu juga, dia cuma membaca kan. Nah, kan gitu. Masalah itu ya pertanyaan saya intinya Pak Ustadz gitu kan. Saya orangnya Jadi, netral ya, mau agama mana ya 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 semua. ya ya. Nah gitu. Kenapa gitu loh? Jadi gini bang ya, mungkin anda Nah itu pertanyaan kenapa? belum Ada apa ya Pak Ustadz ya? belum mendengarkan penyampaian saya gitu ya. Ada 3 hal yang mendasari kenapa di Indonesia ini terjadi pergesekan antara Islam dan Kristen gitu. Gini bang ya, saya perlu Nah itu sampaikan ke doang. anda ya, yang pertama, yang mendasari ya adanya orang-orang seperti Edis TV yang tidak mengerti agama Islam, yang kagak bisa baca Quran, lalu di live streamingnya dia membahas tentang masalah agama Islam gitu. Selain Edis TV ada juga namanya Pendeta Bom Bom, ada juga Mikana, belum lagi yang lain-lainnya, ada RK, ada pokoknya yang lainnya dari oknum-oknum Kristen yang mereka tidak paham Islam, tidak tahu Islam, coba-coba membahas tentang masalah agama Islam. Maka ada pula ya dari ya kita tahu ya ada sebab, ada akibat kan pastinya. Akibatnya apa? Banyak orang-orang Muslim yang bermunculan juga gitu untuk membantah syubhat mereka dan juga ya meluruskan tentang apa yang dia katakan gitu. Selain itu juga pasti Muslimnya akan melakukan mirroring, ya kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Sabang sampai Merauke, ya banyak dari oknum-oknum Kristen yang mengetuk rumah umat Islam gitu, lalu menjajakan agama Kristen dengan kedok bantuan, terus dengan kedok bagi-bagi majalah gitu. Nah, itu dapat kita lihat dan dapat kita buktikan dari seluruh platform, baik di TikTok ataupun di YouTube. Banyak umat Kristen terciduk, ada yang ditahan di pos kamling, ada yang ditahan di RT gitu, ada juga videonya sampai dimarahi oleh tuan rumahnya. Banyak dari Kristen yang telah terciduk seperti itu. Nah ini kan kalau kita melihat di negara kita itu adalah melanggar undang-undang. Karena apa? Peraturan negara kita dilarang untuk menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Itu yang kedua, mendasari pergesekan ini. Yang ketiga, adanya istilah-istilah Islam yang dipakai oleh pihak Kristen maupun Katolik, yang mana istilah ini disalahgunakan oleh keagamaan mereka dalam memakai istilah tersebut. Contohnya, Lembaga Alkitab Indonesia memakai kosakata Allah,
memakai kosakata Alkitab. Nah, ini kan adalah istilah dari agama Islam. Allah adalah nama Tuhan umat Islam. Alkitab nama lain dari Al-Qur'annya umat Islam. Tiba-tiba diambil oleh Lembaga Alkitab Indonesia, lalu dinamakan Kitab Kristen Alkitab yang tidak sesuai dengan definisinya. Jadi 3 hal ini yang membuat pergesekan yang ada di Indonesia, gitu. Kemarin saya udah ajak, sebenarnya gini, saya udah ajak Kristen ya ke DPR kata saya untuk mengeluarkan undang-undang gitu. Islam bahas Islam, terus Kristen bahas Kristen. Tapi ya persyaratan yang diajukan gitu ya, persyaratan yang diajukan adalah Kristen memakai istilah keagamaannya sendiri, terus dihentikan ya mengetuk rumah pintu umat Islam, terus juga dihentikan oknum-oknum Kristen seperti Edis TV, Mikana, Bom-Bom yang membahas agama Islam. Mari kita keluarkan undang-undangnya gitu. Kayak gini Bang, kalau saya kan, aku bilang kemarin udah pernah ngomong sama Pak Ustadz nih, kayak dari Kristen masuk Muslim, dari Muslim masuk Kristen, itu yang dibahas itu. Seharusnya kalau dia dari Kristen dia masuk ke Muslim, dia tetap dia mempelajari ilmu dan keimanan tentang kekristenan, ya kan? Jangan membahas lagi agama lamanya, itu agama lamanya dijelek-jelekan di agama baru. Yang dibahas itu yang saya lihat bukan agama barunya, agama lamanya yang diceramain dalam satu khotbahnya gitu loh. Sama pun yang dari Kristen pindah ke Muslim, yang dibahas sama dia itu bukan agama barunya, bukan mendalami iman sebagai iman orang Muslim, tetapi agama lamanya itu yang dibahas terus. Sedangkan agama itu Anda tahu sendiri itu gitu loh. Saya akan minta kayak Pak Ustadz Yusuf ini sebagai orang-orang yang inilah, coba gimana orang-orang kayak begini nih jangan sampai terulang lagi, batas sampai di sini gitu loh. Boleh kalau mau silakan aja, mau pilih agama manapun silakan. Kayaknya nggak bisa berhenti deh Pak itu. Kalau gini, kalaunya tidak dikeluarkan undang-undangnya dari negara, setiap agama itu pasti ada oknumnya gitu. Iya, makanya saya sendiri nih, kalau saya jujur ya, dulu saya pernah ya ada orang dari Muslim masuk ke Kristen. Dia berbicara sama saya bahwa begini. Kalau saya orangnya agama apapun tergantung manusianya, itu dong prinsipku, nggak pernah aku neko-neko. Nanti lu mau masuk neraka itu tergantung perbuatan kita di dunia kan? Ya betul. Dia ngomong begini ya, saya nantang ya, itu pun ya saya dari salah satu pekerjaan saya dikeluarin karena saya menantang. Kalau saya nggak suka mau apapun itu agama, kalau saya nggak suka, saya nggak suka. Itu prinsipku. Karena saya orang asli NTT ini Bang, Pak Ustadz. Saya orang asli NTT. Kami di NTT itu nggak pernah namanya dalam kerja gotong royong, kami nggak pernah melihat dari agama, lihat kekeluargaan. Jadi gini, ya Bang ya, sebaiknya gini. Sebaiknya gini, orang-orang Kristen yang baik gitu ya, saya rasa lebih baik menghindari perdebatan gitu. Ya contohnya seperti Anda kan kayak gitu. Karena apa? Gini, orang Kristen yang tidak memusuhi agama Islam, dalam ajaran Islam itu dilindungi oleh agama Islam gitu. Gak boleh agama Islam menyakiti orang di luar agama Islam yang tidak memusuhi Islam. Karena di Al-Qur'annya gini, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin, kan gitu. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil untuk orang di luar agama Islam yang tidak memusuhi Islam. Jadi orang di luar agama Islam, contoh seperti Anda, tidak memusuhi agama Islam, Anda wajib dilindungi gitu oleh umat Islam, tidak boleh disakiti. Nah, orang-orang yang seperti Edis ya, itu bukan dilindungi tapi dibasmi gitu. Gitu. Kalau saya nonton kadang-kadang malas nonton, lihat saya karena lihat saya lewat aja di TikTok saya kan ya nonton. Padahal kita jujur Bang, malas nonton kayak gitu-gituan karena
Ya, apa gunanya sih itu gini begitu? Kadang-kadang pikiran saya gini kan, apa manfaatnya bagi kami yang nggak tahu menau begini? Kadang-kadang ya kan kadang-kadang di bawah kita ini yang saya kan kayak begini, oh begini, oh, ini benar ya, mana yang benar, mana yang salah kan? Jadi pikiran karena di TV membahas Islam, nah, ada abang bahas, tapi kan makna sebenarnya dari Islam dan Kristen kan bukan agama asli kita kan, kita nggak tahu makna aslinya sebenarnya kayak gimana. Iya, iya. Nah, itu maksud saya. Ya ini hanya ngobrol-ngobrol doang bang ya. Nah, gitu. Iya, iya, iya. Ada penyampaian itu yang hanya perlu masukan, disampaikan Bang. gitu. Bukan debat ya teman-teman. Ya kita Bukan, terima saya bukan gitu debat, ya. bukan. Nah, saya bukan debat, saya bukan ahli agama bang. Debat saya nggak bisa debat. Saya hanya kalau bisa masukkan kayak begini ngobrol ya, siapa tahu. Nanti abang juga bisa nyampe Betul. tanya sharing, kita hanya sharing doang. Seberapa ada yang saya bisa nyampaikan saya sampaikan. Gitu. Oke. Iya, mungkin itu yang saya kasih tahu sama abang. Ada lagi yang mau abang sampaikan gitu. Sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada lagi itu naik lagi. Boleh Nah, ya, minta mudah-mudahan. naik lagi. Saya follow dulu gitu ya. Nah, ya, nanti mudah-mudahan ke depannya kita tetap akur, tetap satu Indonesia, ya kan? Iya, Tetap saudara. betul. Ada orang lain. Itu. Setuju bang, kalau saya setuju itu. Basmi orang-orang kayak Edis TV itu ya. Iya, iya. Oke. Oke lah kalau gitu bang. Ya, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Terima kasih. Selamat malam.